Selamat pagi atau siang, Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Senang sekali kami dari Reputasi Strategic Communication Consulting bisa hadir di APRI Academy on Cam dan berbagi bersama Anda hari ini. Izinkan saya Fardila Astari sebagai Measurement and Strategic Communication Expert memperkenalkan siapa kami. Baik, hari ini kami akan membahas tentang Measure What Matters, mengukur keberhasilan strategi komunikasi. Reputasia adalah perusahaan konsultan komunikasi strategis yang berfokus pada pengembangan strategi komunikasi, public relation, dan corporate branding. Tim kami terdiri dari para profesional yang telah berpengalaman dalam menangani beragam tantangan komunikasi, mulai dari riset, analisis situasi, perencanaan kampanye, hingga evaluasi dan pelaporan berbasis data. Nilai utama kami dirangkum dalam prinsip prima, yaitu professionalism, respect, integrity, mutuality, dan authenticity. Kelima inilah yang kami bawa ke setiap proyek untuk menjamin bahwa solusi komunikasi yang kami rancang bukan hanya kreatif, tapi juga tepat sasaran, etis, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa komunikasi yang kuat harus dimulai dari pemahaman yang tajam terhadap audiens dan isu. Oleh karena itu, kami banyak mengembangkan layanan berbasis insight dan analitik seperti media monitoring, social media analysis, stakeholder mapping, serta communication audit yang telah digunakan oleh berbagai lembaga dan perusahaan di Indonesia. Sebagai mitra strategis, kami juga memiliki pendekatan terintegrasi melalui reputasi strategic communication planning model yang memandu klien dari tahap analisis situasi, penyusunan tajam strategi, program, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, kami juga mengembangkan platform berbasis digital bernama Reputasia Insight System yang mempermudah pelacakan kinerja komunikasi secara real-time dan berbasis data. Jadi, bila Anda ingin memastikan strategi komunikasi Anda tepat sasaran, efektif dan terukur, kami siap membantu. Presentasi ini bertujuan untuk mengajak kita melihat lebih dalam tentang pentingnya menetapkan tujuan kerja public relation yang terukur dan bermakna, serta bagaimana menyepakati indikator keberhasilan yang tepat dalam setiap aktivitas komunikasi kita. Mengapa ini penting? Karena komunikasi yang strategis tidak hanya diukur dari seberapa sering tampil kita di media, tetapi dari seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap persepsi, sikap, dan perilaku audiens, serta bagaimana hal ini membantu organisasi mencapai tujuannya. Pentingnya menyepakati tujuan dan indikator keberhasilan dalam PR, seringkali dalam praktik PR kita terlalu fokus pada aktivitas, mengirim siaran pers, membuat kampanye media sosial, menggelar event, tanpa benar-benar menyepakatinya. Apa yang kita capai dalam aktivitas itu? Bagaimana kita tahu kalau kita berhasil? Menyepakati tujuan dan indikator keberhasilan sejak awal sangat penting, karena memberi arah yang jelas bagi tim PR dalam komunikasi untuk bekerja secara terukur, bukan asal ramai. Mendorong akuntabilitas. Kita bisa menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar biaya, tetapi investasi yang strategis. Mempermudah evaluasi dan perbaikan. Karena kita punya tolak ukur yang objektif tentunya. Mendukung kolaborasi lintas fungsi. Karena indikator yang disepakati bersama bisa menyatukan komunikasi dengan pemasaran, dengan SDM, atau bahkan manajemen risiko. Tanpa indikator keberhasilan, kita hanya mengandalkan intuisi di dalam dunia yang makin kompleks dan digital. Intuisi saja tidak cukup. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan reflektif. Apa bukti bahwa komunikasi kita berhasil? Rekan-rekan, pernahkah kita merasa sudah melakukan banyak hal dalam PR, mengirim press release, posting di media sosial, bahkan menggelar event, tapi kita sendiri bingung apa sih sebenarnya yang berubah? Inilah mengapa pengukuran itu penting. Tanpa ukuran PR, ibarat bekerja dalam gelap. Kita tidak tahu apakah pesan kita sampai, apakah audiens terpengaruh, atau bahkan apakah strategi kita relevan. Kutipan klasik dari Smith mengatakan bahwa without evaluation we work blindly. Dan itu benar. Tanpa pengukuran kita hanya menebak. Risikonya besar, bisa berupa pemborosan biaya dan waktu karena kita terus mengulang strategi yang tidak efektif. Kerusakan reputasi karena kita tidak menangkap sinyal krisis atau persepsi negatif tepat waktu. Dan yang paling
Fatal adalah kehilangan kepercayaan dari pimpinan karena kita tidak bisa menunjukkan nilai nyata dari kerja komunikasi kita. Jadi, bukan soal seberapa banyak kita lakukan, tapi seberapa besar dampak yang bisa kita ukur dan buktikan. Itulah kekuatan PR yang modern dan strategis. Gambar ini menjelaskan alur strategis from corporate reputation to revenue yang menghubungkan profil organisasi, strategi komunikasi, dan dampak nyata terhadap reputasi dan pendapatan atau revenue. Framework ini menyatukan tentang profil perusahaan atau organisasi yang mencakup kepemimpinan, hubungan pemangku kepentingan, laporan keuangan, CSR, dan inovasi yang menjadi fondasi reputasi. Smarter Objective digunakan untuk menetapkan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur. Sementara model PESO adalah taktik komunikasi yang dibagi dalam kanal, paid, earn, share, dan own. Untuk measurement sendiri, kita menggunakan referensi yang berbasis AMEC atau Association Measurement and Evaluation of Communication, di mana ada output, outtakes, outcome, dan impact. Rekan-rekan bisa melihat bahwa monitoring dan evaluasi memang menjadi bagian akhir, tetapi menjadi penghubung penting untuk menilai efektivitas dari komunikasi terhadap target organisasi. Framework ini menunjukkan bahwa komunikasi yang strategis dan terukur mampu menciptakan dampak bisnis yang nyata. Sekarang mari kita bahas apa saja sih yang sebenarnya bisa diukur dalam aktivitas public relation. Yang pertama adalah awareness. Jadi sejauh mana audiens tahu bahwa kita ada, bahwa program dan isu kita relevan, itu bisa diukur lewat reach impression atau jumlah pemberitaan media. Yang kedua adalah engagement. Indikator apakah audiens hanya melihat atau mulai berinteraksi, kita bisa lihat dari komentarnya, share, klik, hingga partisipasi dalam event atau kampanye. Yang ketiga adalah attitude. Ini masuk ke ranah persepsi dan opini. Apakah audiens mulai berpikir tentang isu atau organisasi? Ini biasanya kita ukur lewat survei atau analisis sentimen. Yang keempat adalah behavior atau tujuan PR yang paling strategis, yaitu perubahan perilaku. Apakah mereka mulai bertindak, misalnya mulai ikut program, menyumbang, atau mengubah pola konsumsi. Dan yang tidak kalah penting, semua KPI ini nyambung dengan tujuan bisnis, artinya tidak hanya cukup viral. PR harus mampu menunjang reputasi, kredibilitas, hingga dukungan nyata terhadap capaian organisasi. Jadi ingat, ukurannya tidak boleh hanya vanity metrics atau metrik kesombongan, tapi harus mendekati ke value impact. Setelah ini kita akan mengenali jenis-jenis ukuran PR. Sekarang, mari kita lihat contoh konkret dari key performance indicator yang kita tetapkan. Misalkan di sini untuk awareness, kita akan melihat bahwa ini adalah menjadi output di dalam pengukuran yang diukur melalui artikel, reach, share of voice, key message, penetration, post, tweet, dan attendance. Ini adalah capaian level 1 dari sebuah capaian keberhasilan pengukuran PR. Jadi kalau teman-teman ataupun rekan-rekan masih masuk di dalam ada yang hadir, misalkan ada 1.000 orang yang hadir dalam suatu event, itu baru sampai pada capaian level 1 dari sebuah capaian public relation. Yang kedua adalah outtakes. Outtake itu bicara adalah tentang respon yang matriksnya adalah like, share, follow, view, sentiment, comment, dan review. Jadi kalau ada 1.000.000 likes, teman-teman baru mencapai tahap level 2 dari capaian komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah outcome. Ini bicara soal perubahan mindset dan perubahan perilaku. Contohnya matriksnya adalah message, acceptance, trust level, registration, brand preference, trial, dan recruitment. Sementara untuk capaian tertinggi dari komunikasi adalah impact yang bicara soal reputation, relationship, revenue, organizational change, atau social change. Ini adalah contoh-contoh di mana output, outtakes, outcome, matriks-matriksnya bisa dilihat. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dan mengambil matriks apa saja yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas komunikasi.
Kemudian ini adalah bagaimana cara kita mengukurnya. Pertama, kita bisa menggunakan memang media monitoring untuk melihat sejauh mana pesan kita diberikan atau dibicarakan di media massa. Ini penting untuk mengukur jangkauan dari framing, dari isu yang kita komunikasikan. Kedua, kita bisa melakukan survei atau FGD, baik kuantitatif maupun kualitatif. Survei bisa mengukur pemahaman atau sikap publik, sementara FGD bisa menggali persepsi lebih dalam secara mendalam. Ketiga, kita bisa memanfaatkan social media analytic tools seperti Meta Insight, X Analytics, atau TikTok Creator Center bisa memberi kita data tentang reach, engagement, dan performa konten secara real time. Dan yang keempat, yang semakin penting sekarang ini adalah sentiment analysis. Ini bukan hanya tentang berapa banyak orang membicarakan, tapi juga bagaimana mereka membicarakan positif, negatif, atau netral. Jadi dengan kombinasi keempat metode ini kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh apa yang terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana publik merespons kampanye kita. Mari kita lihat contoh nyata dari World Health Organization atau WHO bersama PAHO atau Pan American Health Organization dalam kampanye vaksinasi COVID-19 yang bertemakan Spread Love, Get the Shot, Vaccine Bring Us Closer, untuk memberikan kepercayaan publik agar tidak resisten terhadap vaksin COVID-19. Dalam kampanye ini, WHO dan PAHO menggunakan kombinasi dua metode utama, survei audience untuk mengukur tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap vaksin, seperti analytics media sosial untuk melihat persebaran informasi dan sentimen publik secara real time. Apa hasilnya? Kampanye ini terbukti mengubah persepsi masyarakat secara signifikan, terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap vaksin. WHO dan PAHO bisa memetakan wilayah mana yang perlu pendekatan berbeda dan menyesuaikan pesannya secara strategis. Studi ini menunjukkan bahwa pengukuran bukan sekedar evaluasi, tapi justru menjadi alat navigasi dalam menjalankan komunikasi yang lebih berdampak. Meski penting, pengukuran PR tidak selalu mudah dilakukan. Kita menghadapi beragam tantangan, mulai dari sulitnya mengukur hasil PR secara kuantitatif, terbatasnya sumber daya, hingga rendahnya kesadaran organisasi tentang pentingnya evaluasi. Namun, ada solusi praktis yang bisa diterapkan. Pertama, tetapkan indikator yang realistis sesuai kapasitas organisasi. Kedua, bangun kolaborasi lintas tim. PR tidak bisa bekerja sendiri. Dan ketiga, manfaatkan tools digital ekonomis yang mudah digunakan seperti platform analytics media sosial atau aplikasi monitoring media. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa setiap aktivitas komunikasi bukan hanya kreatif, tapi juga terukur dan strategis. Sebagai penutup, mari kita ingat, public relation bukan hanya soal pesan yang bagus atau kampanye yang viral. PR yang benar-benar berdampak adalah PR yang bisa diukur, apakah meningkatkan pemahaman, mengubah sikap, atau mendorong tindakan nyata dari publik. Tanpa ukuran yang jelas, kita bekerja dalam gelap. Tapi dengan indikator dan evaluasi yang tepat, kita bisa membuktikan nilai PR secara strategis bagi organisasi. Jika Anda ingin membangun strategi komunikasi yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi, kami di Reputasia Strategic Communication Consulting siap membantu. Hubungi kami dan mari mulai membangun reputasi yang berdampak bersama. Dan jangan lupa selalu ikuti APRI Academy On Cam selanjutnya. Sampai jumpa.